Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Solihah, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang atmosfer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai atmosfer. Mulai dari pengertian atmosfer, awal evolusi atmosfer, komposisi atmosfer, lapisan-lapisan atmosfer, dan lapisan ozon. Pengertian atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmos dan spaira. Atmos yang artinya uap air, dan spaira yang artinya selimut. Jadi, atmosfer dapat kita artikan sebagai lapisan udara atau selimut gas yang menyelubungi suatu planet. Atmosfer bumi memiliki ketebalan sekitar 1000 km yang dibagi menjadi lapisan-lapisan berdasarkan profil temperatur, komposisi atmosfer, sifat radioelektrik, dan lain-lain. Karena sebaran panas tidak sama di dalam lapisan atmosfer, maka terjadilah gejala-gejala cuaca, seperti angin yang sepoi-sepoi, angin kencang, badai atau siklon, mulai cuaca cerah, cuaca berawan, sampai hujan deras. Kajian tentang deskripsi dan pemahaman fenomena atmosfer disebut sains atmosfer yang secara tradisi dibagi menjadi meteorologi dan klimatologi. Menurut UCIR atau Center for Science Education, atmosfer bumi adalah campuran gas yang mengelilingi planet bumi. Selain memberikan kita gas untuk bernafas, atmosfer juga membantu membuat bumi dapat ditinggali oleh makhluk hidup, karena dapat melindungi kita dari sebagian besar radiasi ultraviolet atau UV yang berbahaya yang berasal dari matahari. Pengukuran pada lapisan atmosfer menggunakan 3 alat. Yang pertama, radioson. Alat ini digunakan untuk mengukur lapisan atmosfer pada ketinggian 0-30 km di atas permukaan bumi. Yang kedua, roket. Roket digunakan untuk mengukur lapisan atmosfer pada ketinggian 30 km sampai 90 km di permukaan bumi. Dan yang ketiga, satelit. Satelit digunakan untuk mengukur lapisan atmosfer di atas ketinggian 90 km. Awal evolusi atmosfer. Menurut para ahli geologi, pada awalnya lapisan atmosfer bumi hanya mengandung karbon dioksida dengan kadar yang sangat tinggi. Oleh karenanya, temperatur pada permukaan bumi pun ikut tinggi. Saat itu, oksigen belum terbentuk, sehingga belum terdapat lapisan ozon di lapisan stratosfer. Dikarenakan itu, sinar ultraviolet dari matahari akan dapat masuk ke permukaan bumi dengan intensitas suatu radiasi yang sangat kuat. Kondisi ini tidak memungkinkan untuk adanya kehidupan di permukaan bumi. Sekitar 3, miliar tahun yang lalu, mulai terdapat suatu evolusi dari makhluk hidup yang berklorofil yang memungkinkan untuk melakukan proses fotosintesis. Karena proses fotosintesis ini memerlukan kadar karbon dioksida, maka kadar karbon dioksida di lapisan atmosfer tersebut menjadi berkurang, dan sebaliknya kadar oksigen akan meningkat. Dengan adanya proses fotosintesis ini, terbentuklah lapisan ozon. Komposisi atmosfer. Tanpa adanya lapisan atmosfer, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan akan mati. Lapisan atmosfer bertindak sebagai lapisan pelindung kehidupan di bumi dari radiasi matahari yang sangat kuat pada siang hari dan mencegah hilangnya panas ke ruang angkasa pada malam hari. Lapisan atmosfer bersifat dapat dimanfaatkan atau compressible, sehingga lapisan atmosfer paling bawah lebih padat daripada lapisan di atasnya. Akibatnya, tekanan udara berkurang sesuai dengan ketinggian. Lapisan atmosfer merupakan campuran dari gas yang tidak tampak dan tidak berwarna. Lapisan atmosfer tersusun dari beberapa komposisi, yaitu yang pertama oksigen. Kadar oksigen dalam lapisan atmosfer yaitu sebesar 20,95%. Seperti yang sudah diketahui bahwa oksigen berfungsi untuk mengubah bahan atau zat makanan yang diolah atau masuk ke dalam tubuh menjadi energi.
Oksigen kebanyakan berasal dari pepohonan yang ada di permukaan bumi. Oleh karena itu, kehadiran pepohonan sangat membantu guna memelihara lapisan ozon pada lapisan atmosfer. Yang kedua, karbon dioksida. Kadar karbon dioksida pada lapisan atmosfer yaitu sebesar 0,034%. Ini adalah angka yang sedikit. Namun, karbon dioksida dapat dihasilkan dari pembakaran lahan, pernapasan manusia dan hewan, dan energi yang dibutuhkan oleh tanaman. Salah satu dampak dari adanya gas karbon dioksida di udara yaitu terjadinya efek rumah kaca terhadap radiasi gelombang elektromagnetik. Dengan begitu, jangan heran jika kenaikan kadar gas karbon dioksida akan dapat menyebabkan kenaikan suhu pada permukaan bumi. Yang ketiga, nitrogen. Merupakan unsur yang paling banyak terdapat di dalam lapisan atmosfer bumi. Kadar nitrogen ada sekitar 78,08%. Kehadiran nitrogen secara tidak langsung bergabung dengan unsur lain, tetapi pada hakikatnya unsur ini penting karena bagian dari senyawa organik. Yang keempat, neon, argon, xenon, dan krypton. Neon, argon, xenon, dan krypton disebut sebagai gas mulia karena tidak mudah bergabung dengan unsur lain. Meskipun gas ini kurang penting di atmosfer, namun neon biasanya dipakai dalam iklan dan argon dipakai untuk bola lampu cahaya listrik. Yang kelima, helium dan hidrogen. Sangat jarang di udara kecuali paras yang tinggi, alias kadar yang tinggi. Gas ini adalah gas yang paling ringan dan sering dipakai untuk mengisi balon meteorologi. Yang keenam, ozon. Ozon adalah gas yang paling aktif dan merupakan bentuk lain dari oksigen. Gas ini terdapat terutama pada ketinggian antara 20 sampai 30 km di atas permukaan laut. Ozon dapat menyerap radiasi ultraviolet yang mempunyai energi besar dan berbahaya bagi tubuh manusia. Yang ketujuh, uap air. Uap air sangat penting dalam proses cuaca atau iklim karena dapat berubah fasa dari wujud cair atau padat melalui kondensasi dan deposisi. Selanjutnya, lapisan-lapisan atmosfer. Lapisan-lapisan atmosfer terdiri dari lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan ionosfer, dan lapisan eksosfer. Yang pertama, lapisan troposfer. Lapisan troposfer berada pada jarak 0 sampai dengan 12 km dari permukaan bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling dasar dan dekat dengan bumi. Lapisan inilah yang paling menjaga dan menstabilkan keadaan bumi. Lapisan ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, terjadi fenomena alam. Pada bagian lapisan yang paling dekat dengan bumi ini, sangat memungkinkan terjadinya peristiwa dan fenomena alam paling dekat. Misalnya, terjadi angin yang kencang yang mengakibatkan dampak akibat kerusakan hutan, hujan, halilintar, cuaca berawan, cuaca cerah, dan banyak lagi. Banyak interaksi manusia terjadi pada lapisan ini, seperti misalnya aktivitas pesawat udara. Tropopause. Setelah lapisan troposfer, terdapat lapisan penyeimbang yang menghubungkan dengan lapisan atmosfer dalam tingkat lebih tinggi. Lapisan pembatas atau lapisan tropopause ini termasuk lapisan atmosfer yang dinilai konstan. Namun, pada lapisan ini, segala bentuk aktivitas udara seperti oksigen dan karbon dioksida sudah tidak ada. Otomatis, makhluk hidup tidak akan mampu untuk tinggal lama di lapisan ini. Keadaan temperatur lapisan troposfer. Meski salah satu manfaat dari lapisan troposfer adalah menyeimbangkan suhu udara yang ada di luar dengan di dalam bumi, ternyata temperatur di lapisan ini tidak konstan. Inilah yang menyebabkan perbedaan temperatur di satu tempat dengan tempat lain berbeda. Jika tempat tersebut memiliki posisi yang tinggi, maka temperaturnya akan rendah, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, lapisan stratosfer. Lapisan ini berada di atas sublapisan tropopause. Jaraknya dengan lapisan permukaan bumi sekitar di atas 12 km sampai dengan 60 km. Pada bagian inilah yang terkenal dengan lapisan ozon. Lapisan ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terdapat lapisan ozon.
lapisan ozon berada pada jarak 35 km dari permukaan bumi. Dari lapisan inilah dimulai terjadinya perbedaan temperatur dan tekanan. Lapisan ini dinilai sangat penting sebab mampu menjaga dan melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Seperti pada kasus yang ada pada akhir-akhir ini sebagai bentuk dari adanya akibat dari global warming, bahwa lapisan ozon dikhawatirkan bolong. Sinar ultraviolet yang masuk melalui celah tersebut mampu meningkatkan risiko kanker kulit serta penyakit berbahaya lainnya. Terdapat lapisan stratopos. Sama seperti lapisan sebelumnya, antara lapisan stratosfer dengan mesosfer juga terdapat lapisan pembatas, yaitu lapisan stratopause. Lapisan tersebut memiliki temperatur yang relatif konstan dari lapisan sebelumnya. Suhu dan ketinggian pada lapisan atmosfer ini berkisar kurang lebih 50 km di atas permukaan bumi dan 5 derajat Celcius. Lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer berada tepat di atas lapisan stratosfer. Lapisan ini berada pada ketinggian 60 sampai 80 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelindung bumi. Manfaat utama dari lapisan ini yaitu pelindung dan penyelamat bumi dari jatuhnya benda-benda langit seperti meteor. Caranya, lapisan ini melindungi bumi dengan membakar benda langit tersebut saat masuk ke lapisan mesosfer. Kemudian benda langit tersebut hangus dan menjadi abu sebelum sampai ke permukaan bumi. Yang kedua, cuaca dan temperatur. Pada lapisan ini, dinilai memiliki keadaan suhu dan cuaca yang sangat ekstrim, yakni berkisar antara minus 50 derajat Celcius sampai dengan 70 derajat Celcius. Dan yang ketiga, terdapat lapisan mesopause. Lapisan mesopause adalah bagian mesosfer yang berbatasan langsung dengan lapisan termosfer. Lapisan termosfer. Setelah adanya lapisan mesosfer, terdapat lapisan yang lebih jauh dari lapisan mesosfer. Lapisan tersebut dikenal dengan nama termosfer. Letaknya sekitar 80 km sampai dengan 100 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kemunculan aurora. Pada lapisan ini terkenal dengan adanya proses ionisasi pada atom-atom serta molekulnya. Hal ini menyebabkan terjadinya berbagai reaksi yang menyebabkan penambahan dan pengurangan jumlah elektron yang menghasilkan cahaya berwarna-warni di angkasa, seperti proses terjadinya pelangi yang memberikan warna-warni yang indah. Cahaya tersebut akan sangat nampak di daerah kutub utara dan selatan yang kita kenal dengan aurora. Selanjutnya, ionosfer. Terdapat lapisan ionosfer yang berjarak dari permukaan bumi sekitar 100 km sampai dengan 800 km. Pada lapisan inilah semua atom dan molekul udara yang mengalami proses ionisasi. Itulah mengapa lapisan ini disebut dengan lapisan ionosfer. Lapisan ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bermuatan listrik. Lapisan ionosfer terjadi banyak sekali proses ionisasi. Hal ini menyebabkan lapisan ini bermuatan listrik akibat adanya proses dan kegiatan ionisasi. Yang kedua, adanya pemantulan gelombang radio. Pada lapisan ionosfer terjadi proses pemantulan gelombang radio yang berasal dari bumi. Gelombang tersebut berisi antara lain gelombang panjang dan gelombang pendek yang berada di sublapisan Kennedy dan Appleton, berkisar dari permukaan bumi sekitar 100 km sampai dengan 400 km. Dan lapisan yang terakhir yaitu lapisan eksosfer. Lapisan inilah pelindung atau lapisan atmosfer yang terakhir yang menyelimuti bumi. Lapisan eksosfer menjadi lapisan atmosfer paling jauh dari bumi yang memiliki rentang jarak antara lain 800 km sampai dengan 3260 km. Di lapisan inilah mulai terjadi banyak interaksi dan hubungan antara gas-gas yang ada di dunia luar bumi serta gas-gas yang membentuk atmosfer bumi.
sangat sedikit ditemukan gas pada lapisan eksosfer, sehingga munculnya cahaya redup pada lapisan ini disebabkan karena unsur hidrogen yang sangat sedikit. Cahaya redup ini dikenal dengan cahaya zodiakal dan Gegenschein. Cahaya redup yang muncul di lapisan ini pada dasarnya adalah hasil refleksi dari cahaya matahari yang mana kemudian dipantulkan oleh partikel debu meteoritik dan tidak terhitung jumlahnya. Perlu diketahui, lapisan eksosfer merupakan lapisan paling panas daripada lapisan-lapisan lainnya. Lapisan ini sering disebut pula dengan ruang antar planet dan geostasioner. Lapisan ini sangat berbahaya karena merupakan tempat terjadinya kehancuran meteor dari luar angkasa. Selanjutnya, lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan gas O3 yang berada pada tingkatan stratosfer yang secara alami menyelimuti atau melindungi permukaan bumi dari sinar atau radiasi ultraviolet yang berasal dari matahari. Ozon yang berada pada lapisan troposfer ini bisa membawa dampak negatif. Hal ini disebabkan dapat membentuk kabut asap yang sangat berbahaya bahkan bersifat beracun. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang industri yang menghasilkan gas ozon dan melepaskannya ke udara, sehingga dengan begitu dapat mencemari lingkungan. Namun, karena jumlah ozon ini hanya 90% dari total ozon yang ada di bumi dan terletak pada ketinggian 20 km, maka dapat dijadikan tameng yang sering disebut oleh kalangan ahli bumi yaitu stratospheric ozone. Berikut fungsi dari lapisan ozon, diantaranya yang pertama, menyerap setiap radiasi atau sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi. Yang kedua, melindungi bumi dari benda luar angkasa seperti meteor yang akan jatuh ke bumi. Ketiga, menetralkan atau menstabilkan suhu di permukaan bumi sehingga tidak terjadi global warming. Lapisan ozon sangat penting bagi makhluk yang ada di bumi, karena lapisan ozon ini melindungi bumi dari sinar atau radio ultraviolet atau disingkat UVB yang sangat berbahaya bagi makhluk yang ada di bumi. Panjang gelombang UVB yaitu pada kisaran 280 sampai 315 nanometer. Sebagian dari panjang gelombang ini diserap oleh ozon, sehingga dengan demikian hanya sedikit yang mencapai ke permukaan bumi. Apabila radiasi yang masuk ke bumi tanpa diserap oleh lapisan ozon akan dapat menyebabkan terkenanya kanker kulit pada manusia, katarak, dan dapat mengurangi sistem imun tubuh manusia. Nah, jadi itu tadi beberapa pembahasan mengenai materi atmosfer. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.